Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sarapin Tekno. Selamat datang di segmen Sarapin Tech News, yang dimana kita akan ngebahas teknologi yang pastinya up to date dan lagi trending saat ini. BTW udah lama banget ya kita nggak ngebahas segmen ini. Udah hampir sekitaran 1 bulanan lebih ya guys ya. Nah, karena memang kalau misalnya kita lihat ya guys, belakangan ini untuk masalah gadget belum terlalu hype banget gitu loh. Tapi sekarang ada beberapa informasi seputar dunia gadget yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Dari mulai Tekno yang menghadirkan seri Tekno Komo dengan membawa sensor RGB-W yang dapat diklaim bisa menghasilkan foto ala-ala kamera profesional. Gak cuman itu aja, Realme juga memperkenalkan pengisian tercepat di dunia dengan kecepatan yang bisa diklaim sampai 200 watt. Sampai dengan si Poco yang baru saja merilis seri terbarunya, yaitu Poco M4 Pro secara global. Kita akan bahas semuanya dalam satu video kali ini. So daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Kabar yang pertama datang dari Tekno yang akan menggunakan sensor RGB-W pada kamera ponsel mereka. Jadi beberapa bulan yang lalu, Tekno mengumumkan bahwa mereka bekerja sama dengan Samsung untuk mengembangkan sensor RGB-W. Sensor RGB-W 64 megapiksel akan mulai memproduksikan di ponsel tipe common dari Tekno. Sensor ini diklaim akan bisa menangkap 60% lebih banyak cahaya. Tekno juga menggunakan perakitan lensa glass plus plastik yang lebih mahal tetapi lebih efisien. Jadi sedikit informasi, RGB adalah gabungan dari warna red, green, dan blue. Lalu apa RGB-W? Jadi RGB-W adalah tambahan warna white agar menghasilkan kualitas foto yang terang dan minim noise. Walaupun begitu, memang ini masih dalam tahap pengembangan ya. Bahkan Samsung Electronics mengatakan pengembangan baru ini dibuat berdasarkan umpan balik pengguna. Kami selangkah lebih dekat dengan impian fotografi sekelas DSLR. Memang teknologi sensor RGB-W ini belum terlalu banyak di pasar guys ya. Baru satu brand aja yang saya tahu, yaitu Oppo melalui seri Reno 7-nya yang menggunakan teknologi RGB-W ini. Ya, semoga brand-brand lain juga ikut serta menggunakan sensor RGB-W ini di ponsel mereka. Lanjut ke Sarapin teknis selanjutnya. Realme yang secara resmi memperkenalkan kecepatan charging hingga 200 watt yang diberi nama Ultra Dark Charging Architecture. Realme juga mengungkapkan bahwa mereka akan segera melaunching smartphone pertama yang memanfaatkan teknologi ini, yaitu UDCA alias Ultra Dark Charging Architecture melalui Realme GT Neo 3. Realme juga bertujuan menciptakan teknologi ini untuk memastikan keamanan baterai dan umur panjang si baterai itu sendiri. Pengisian ini juga diklaim hanya dalam waktu 5 menit bisa terisi 0-50%. Untuk sampai penuh hanya membutuhkan waktu sekitaran 10 menit aja. Bahkan ini lebih cepat dari yang kita bayangkan. Kalau misalkan kalian colok HP-nya dan kalian tinggal boker, baterainya pun juga udah terisi penuh. Realme juga memastikan bahwa suhu baterai tetap akan di bawah 43 derajat Celcius agar kesehatan baterai tetap terjaga dan bisa dipakai dengan jangka panjang juga. Sekarang kita tinggal tunggu aja nih waktunya kapan perilisan si Realme GT Neo 3 ini yang akan menggunakan teknologi UDCA alias Ultra Dark Charging Architecture. Semoga teknologi ini tidak membuat tagihan listrik rumah kalian jebol ya guys ya, apalagi sampai meledak pas main game sambil ngecas. Kabar yang terakhir datang dari Poco yang baru saja memperkenalkan Poco X4 Pro 5G dan Poco M4 Pro di region global sana. Nah, menariknya kalau misalkan region global udah launching guys ya, pastinya nggak akan lama lagi region Indonesia juga bakalan menyusul. Jadi ada dua device yang di launching, yaitu Poco X4 Pro 5G dan juga Poco M4 Pro. Kita akan bahas di Poco X4 Pro 5G terlebih dahulu. HP ini menggunakan layar berpanel AMOLED 120Hz support SDR10 dengan brightness yang bisa dipush hingga 120 nits. Untuk ukuran layarnya sendiri berukuran 6,67 inch, beresolusi Full HD Plus pastinya, dan udah pakai Corning Gorilla Glass seri 5. SoC-nya sendiri dia pakai Snapdragon 695 5G dengan 6 nanometer. Ini adalah SoC yang dipakai oleh si Realme 9 Pro. Ya mungkin kalau misalnya kita
kita compare bakalan seru banget. Terus juga untuk Androidnya udah pakai Android 12 serta dukungan MIUI-nya udah pakai MIUI 13. Kamera sendiri memiliki setup quad kamera dengan kamera utamanya beresolusi 108 megapiksel, 8 megapiksel untuk ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa makro serta 16 megapiksel untuk lensa selfie. Baterai sendiri berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging hingga 67 watt serta fitur keren seperti quick charging 3 plus dan juga power delivery 3.0. Harganya sendiri Poco F4 Pro 5G ini akan dibanderol dengan harga €300 atau sekitar 4,8 jutaan untuk varian yang 6/128 serta €350 atau sekitar 5,6 jutaan untuk varian yang 8/256. Lalu yang Poco M4 Pro sendiri juga membawa spesifikasi yang gak kalah kerennya. Layar sendiri menggunakan panel AMOLED 90Hz, tingkat brightness-nya bisa di-push hingga 1000 nits. Untuk ukurannya sendiri di sini agak sedikit kecil yaitu 6,43 inch. Terus juga resolusinya udah pakai resolusi Full HD Plus dan Corning Gorilla Glass-nya udah pakai seri yang ketiga. Lalu untuk SoC-nya sendiri kali ini dia pakai MediaTek nih, yaitu MediaTek Helio G96 dengan fabrikasi 12 nanometer. Android-nya sendiri udah pakai Android 12 serta dukungan MIUI-nya MIUI 13. Kameranya sendiri memiliki konfigurasi triple kamera dengan kamera utamanya beresolusi 64 megapiksel, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa makro serta 16 megapiksel untuk kamera selfie. Baterai sendiri berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging hingga 33 watt serta ada fitur power delivery 3.0 dan juga quick charging 3 plus alias 3 plus ya guys ya. Harganya sendiri si Poco M4 Pro ini akan dibanderol dengan harga €200 atau sekitaran 3,2 jutaan untuk varian yang 6/128 serta €270 atau sekitar 4,3 jutaan untuk yang varian 8/256. Nah, pastinya kalau masuk ke Indonesia harganya bakalan jauh lebih murah guys ya. Ya kita berdoa aja lah semoga bulan ini atau enggak bulan depan si Poco M4 Pro ini akan masuk. Ya minimal Poco M4 series lah ya. Semoga cepat masuk ke Indonesia. So guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini mengenai Startup Fintech News. Jika kalian suka dengan video ini bisa klik like dan share juga. Atau misalkan kalian punya pendapat lainnya bisa langsung tulis di kolom komentar guys ya. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Gila itu si Realme ngualin charging apaan, cepet banget. 200 watt jebol tagihan listrik mah.